Selamat sore semuanya, saya Enrico Lisonto dan saya akan menceritakan negara saya yang saya pilih di benua Afrika, yaitu Mauritius. Bisa kalian lihat Pulau Mauritius itu sangatlah kecil bila kita lihat dari skala yang besar. Maka bila kita lihat kembali, Mauritius itu terletak di Samudra Hindia yang juga merupakan bagian dari benua Afrika. Bila kita lihat sendiri, ada bendera nasional Mauritius, ada benderanya berwarna merah, biru, kuning, dan hijau. Yang pertama, warna merah adalah melambangkan semangat keberanian dan darah orang Mauritius yang ingin segera penjajah pergi dari negara mereka itu. Warna biru melambangkan kedamaian dan perpaduan antara kaum yang ada di Mauritius tersebut. Terus yang warna kuning merupakan lambang keemasan ataupun keberuntungan bagi masyarakat Mauritius. Warna hijau itu adalah melambangkan keberuntungan karena memiliki alam yang indah. Sejak Mauritius itu terletak di negara tropis, maka keindahan alamnya itu juga tidak dapat ditandingi dari negara manapun di benua Afrika tersebut. Bila kita melirik sejumlah fakta yang mempunyai ibu kota bernama Port Louis. Port Louis ini memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di satu negara tersebut. Di dalam Port Louis itu, perkembangan industrialisasi sangat tinggi dan pertumbuhan roda ekonomi yang begitu modern, sehingga juga didukung oleh perkembangan iptek yang berkembang di Mauritius itu. Bila kita lihat dari mata uangnya, ini adalah Mauritius Rupiah. Rupiah itu nama dari mata uang India. Karena kebanyakan Mauritius itu memiliki keturunan dari India, maka rupiah dipilihlah sebagai mata uang resmi Mauritius itu. Kemudian keindahan alam Mauritius itu yang tergambar dari warna hijau bendera itu adalah ilusi air terjun dalam laut yang betapa hebatnya untuk menipu orang biasa yang mereka kira benar-benar ada air terjun yang di bawah dasar laut yang ada di Mauritius tersebut. Kemudian bila kita lihat dari fauna tersebut, ia ada bernama burung dodo. Itu sebagai burung nasionalnya Mauritius yang sudah lama punah diburu oleh pemburu yang hanya menginginkan ke bulunya. Bulunya sendiri sangat berharga bagi mereka, sehingga hilanglah sudah jumlah burung dodo ataupun populasi ekor burung dodo yang ada di Mauritius, sehingga sudah tidak bisa dicari lagi di mana sisa-sisa populasi ekor Mauritius itu. Bila kita lihat, mereka juga ada menanam sugar cane untuk sebagai perkembangan ekonomi dalam pasokan pangan yang ada di Mauritius itu, satu di antara pasokan pangan utama. Kemudian dalam etnis, pembagian etnis itu ada Indo-Mauritius ataupun Mauritius pribumi yang dari keturunan Afrika dan keturunan lainnya tentu saja. Yang kita tahu ataupun saya juga tahu, dia menguasai 2/3 dari populasi Mauritius. Setelah itu diikuti oleh Sino Mauritius ataupun Chinese Mauritian
dia memiliki keturunan yang bisa dijejaki dari Cina daratan ataupun orang-orang Hakka yang ada di Cina daratan yang menduduki Mauritius sejak lama, migrasi bisa dibilang. Dan India Mauritius dari keturunan India sana, dan Caucasia Mauritius ataupun others, yang terutama dari Franco keturunan Prancis dan Anglo keturunan Inggris. Franco dan Anglo ini adalah orang Mauritius berketurunan Prancis maupun Inggris. Bila kita lihat agamanya paling banyak adalah Hindu, menduduki 48,5%, diikuti oleh agama Kristen 32,7%, dan sisanya Islam 12,2%, dan yang tidak disebutkan ataupun other religion 0,7%. Hindu ini dianut oleh orang Indian Mauritius. Kalau Kristen ini atau Kristen utamanya dianut oleh Caucasia Mauritius ataupun orang Mauritius yang berketurunan Caucasia, terutama Franco Mauritius dan Anglo Mauritius, orang keturunan Prancis dan orang keturunan Inggris. Maka selanjutnya Islam dianut oleh orang indigenous Mauritius yang keturunan dari Timur Tengah, meskipun itu juga tidak disebutkan, dan keturunan lainnya selain keturunan African Mauritius. African Mauritius ini kebanyakan tidak memiliki agama yang resmi ataupun agama spiritual yang masih mempercayai adanya roh-roh yang mendiami benda-benda hidup maupun benda mati lainnya. Kalau kita lihat sejarah awal dikunjungi oleh Arab sailors yang bernama Dina Arabi. Dia menduduki Pulau Mauritius itu, juga menamai Mauritius Dina Arabi. Di catatan dia belum melihat ada penghuni asli Mauritius satupun di sejak abad pertengahan ataupun abad ke-10. Kemudian dalam sejarahnya dia memiliki 4 penjajah, yaitu Portugis, Prancis, Belanda, dan Inggris. Dan dari sejak zaman Portugis yang tidak menarik dan tidak bisa melihat potensi Mauritius itu, dia hanya sebentar dan meninggalkan Mauritius setelah masa dia berakhir, dan dia hanya menyimpan sebagai storage untuk memberi makanan ataupun senjata yang ada dari India ke Afrika via Mauritius untuk army yang ada di Afrika bagi prajurit Portugis. Dari Belanda, Prancis, dan Inggris sengaja menanamkan kebijakan yang pro penjajah supaya para rakyat sengsara, dan mereka akhirnya merdeka dari 4 negara jajahan itu di tahun 1950 ke atas, sehingga 1992 baru menjadi Republic of Mauritius ataupun dalam bahasa Prancisnya Republique de Maurice. Mereka sendiri sangat menjunjung tinggi adanya kebebasan, keadilan, dan keharmonisan. Namun akibatnya mereka jadi masyarakat kontemporer karena sejak 1970 hingga 1980 pemerintah tidak peduli akan 3 itu, nilai, etika maupun moral, sehingga mereka lupa dan lebih pentingkan kemajuan industrialisasi. Akhirnya generasi di waktu tahun itu tidak bisa mengajarkan generasi kini mengenai nilai moral ataupun etika, sehingga mereka menjadi bermasalah dalam hubungan kerja dengan atasan ataupun dalam hubungan intinya dengan keluarga dan hubungan antara sekolah dengan guru dan temannya.
Itu saja, dan terakhir makanan. Makanan Mauritius itu sangat beragam, kebanyakan seafood, dan mereka bercampur dengan bumbu-bumbu dari India, Cina ataupun Tiongkok, dengan Arab dan Afrika serta Eropa. Maka dari semua itu kebinekaan akan bahasa, makanan, dan suku serta agamanya. Seperti kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika Indonesia yang kita tahu ini. Salam sekian, terima kasih atas segalanya. Maaf jika ada kekurangan. Itu saja yang saya bisa. Terima kasih.